Praktek selawat yang salah. Setiap salam berselawat. Ini tidak ada diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa hukum membaca salawat ketika bersalaman? Itu nggak ada dalil ya untuk hal tersebut. Yang ada riwayatnya seorang bersalawat apabila nama Nabi SAW dia dengarkan. Tentang amalan sebagian masyarakat kita yang mereka ketika bersalam-salaman sambil membaca salawat itu memiliki dasar hadis. Disebutkan dalam beberapa riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik, "Ma min abdaini mutahabbaini fillah yastaqbilu ahaduma sahibahu fayatasaffahani fayusalliyani 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa lam yatafarraqa tufarudunubuhuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar." Yang artinya tidaklah seseorang yang mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian salah satunya bertemu dengan sahabatnya, kemudian mereka bersalaman dan kemudian mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka kemudian berpisah kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dengan nomor hadis 8523. Juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sunni dalam kitab beliau Amal Yaum wal Lailah dengan nomor hadis 194. Juga disebutkan dalam Mu'jam Abi Ya'la dengan nomor hadis 162. Mayoritas ulama hadis memang menyatakan sebagai hadis yang lemah. Ini dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau menukil perkataan Al-Imam Ukaili dalam kitab beliau Lisanul Mizan yang menyatakan bahwa hadis ini memiliki jalur periwayatan yang banyak tetapi semua hadisnya lunak. Lalu bagaimana hukumnya berjabat tangan sambil membaca salawat? Jelas hukumnya tentu diperbeda pendapat oleh para ulama. Sebagian ulama tentu mengatakan bahwa tidak perlu diamalkan karena hadis yang dhaif, tetapi faktanya mayoritas ulama menyatakan bahwa hadis tersebut bisa diamalkan. Mengapa? Karena berjabat tangan itu adalah sesuatu yang disunnahkan dan disyariatkan dalam Islam. Demikian juga dengan sholawat. Bahkan sholawat adalah salah satu zikir yang begitu luas penempatan dan penggunaannya. Itu mengapa kemudian kita dapatkan dalam kitab-kitab fikih di antara kesunahan saat bersalaman adalah dengan mengucapkan sholawat. Fatwa ini bisa kita temukan dalam Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Di situ disebutkan, wa min adabil musafahah an yaqrunahal musafihu bihamdillahi ta'ala wal istighfar bi an yaqul yaghfirallahu lana wa lakum wa bisolati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab berjabat tangan, yaitu orang berjabat tangan itu mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan istighfar dengan ucapan semoga Allah mengampuniku dan mengampuni dirimu, atau mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebenarnya hendak membawakan fatwa dari beberapa ulama madhab, tetapi saya ketahui sebagian pihak itu ada yang alergi dengan fatwa para ulama. Dan mereka ini cenderung jinak kalau fatwa itu datang dari ulama yang mereka gandrungi. Karena itu izinkan saya untuk membacakan fatwa daripada salah seorang ulama yang menjadi rujukan teman-teman salafi, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, wala mani'un minal amali bima fil hadisi li'annahu fi fadail wa huwa dakhilu tahtal usulil ammah allati tahussu ala dzikri was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tidak ada larangan untuk melakukan ini, yaitu berjabat tangan sambil mengucapkan sholawat, karena ini semuanya masuk ke dalam keumuman syariat, perintah untuk bersolawat dan perintah untuk berjabat tangan. Fatwa yang kurang lebih sama juga dinyatakan oleh ulama terkenal dari Mesir, yaitu Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Hawamidi. Di dalam kitab beliau, Sunan wal Muqtadi'at, beliau menyebutkan dalam kitab tersebut bab tempat-tempat yang disunahkan untuk membaca salawat kepada Nabi SAW. Di poin ke-19, di antara kesunahan untuk membaca salawat adalah saat pertemuan. Dan kemudian beliau membawakan hadis Anas bin Malik yang tadi kita baca. Maka kesimpulannya, berjabat tangan sambil mengucapkan salawat itu bukanlah perbuatan bid'ah, bahkan dia memiliki dasar dan dipandang sunnah menurut sebagian ulama. Dan teman-teman sekalian, jawaban kami ini bukanlah untuk menyalahkan beliau berdua, tetapi sebagai bentuk amanah ilmiah. Beliau berdua menyampaikan ilmu sesuai apa yang beliau ketahui. Dan izinkan saya juga menyampaikan ilmu yang saya ketahui. Dan bukan berarti ketika saya tahu apa yang tidak beliau ketahui, berarti saya lebih alim. Tidak demikian. Kita harus ingat sebuah pepatah yang mengatakan, yujadu fil anhar, ma la yujadu fil bihar. Akan engkau temukan di sungai itu sesuatu yang mungkin luput tidak ada di dalam lautan.